Halo Sobat Cek Fakta, balik lagi di kanal yang selalu mengulik fakta di balik headline. Hari ini kita bedah cerita di balik keputusan mendadak pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald Van den Burg, memanggil kembali Frankie Misa, pemain muda penuh potensi yang sebelumnya sudah sempat dikorot dari skuad Garuda Muda untuk Piala AFF U23 ke 2025. Timnas U23 Indonesia vs Brunei. Alasan Van den Burg panggil lagi satu pemain yang sudah dikoret. Pelatih Timnas U23 Indonesia menjelaskan keputusannya memanggil kembali Frankie Misa yang sebelumnya sempat dikoret dari skuad. Timnas U23 Indonesia asuhan Gerald Van den Burg kini bersiap menyongsong laga pertama di ASEAN U23 Championship alias Piala AFF U23 ke 2025. Partai Timnas U23 Indonesia vs Brunei Darussalam akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, jelang laga melawan Brunei di GBK. Nama Frankie Misa kembali menghiasi skuad Timnas U23 Indonesia. Baca juga daftar resmi skuad Timnas U23 Indonesia untuk ASEAN U23 Championship, padahal pemain 21 tahun itu sebelumnya telah dikoret oleh Van den Burg. Sebenarnya Frankie Misa sudah keluar, tetapi berhubung Michael Tata sakit, JT memang harus diganti, tutur Gerald Van den Burg dalam sesi konferensi pers hari Senin 14 Juli tahun 2025 jelang laga Timnas U23 Indonesia vs Brunei Darussalam. Van den Burg menjelaskan bahwa personal Persebaya, Michael Tata, tidak bisa diikutkan dalam skuadnya dengan mempertimbangkan lamanya periode pemulihan. Jadi bukan karena apa-apa, karena sakit yang tidak cukup waktu pemulihannya, ujar Gerald Van den Burg. Dia memang baru sakit kemarin dan dirawat seminggu lagi, jadi demi keamanan para pemain, kami memilih memanggil kembali Frankie Misa, tutur pelatih asal Belanda itu. Timnas U23 Indonesia tergabung di grup A Piala AFF U23 2025 atau ASEAN U23 Championship ke 2025. Garuda Muda asuhan Gerald Van den Burg akan bersaing melawan Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia. Usai menghadapi Brunei, Timnas U23 Indonesia dijadwalkan melawan Filipina pada Jumat 18 Juli tahun 2025. Garuda Muda kemudian akan menutup kiprah di fase grup dengan partai syarat gengsi melawan Malaysia. Kenapa Frankie Misa bisa balik lagi? Siapa pemain yang digantikan? Apa risiko strategi ini? Dan seberapa penting peran Frankie untuk Garuda Muda di laga perdana lawan Brunei? Jangan skip, karena di sini data bicara, rumor dibongkar, semua fakta kami kuliti. Kabar kembalinya Frankie Misa jadi sorotan jelang laga perdana Timnas U23 Indonesia vs Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 15 Juli tahun 2025. Awalnya, Frankie bek sayap serba bisa milik Persija Jakarta, tidak masuk skuad final pilihan Van den Burg. Banyak yang menduga performa Frankie sedang turun atau kalah bersaing dengan pemain lain. Tapi tiba-tiba, sehari jelang laga, nama Frankie masuk lagi ke daftar resmi pemain. Menurut Van den Burg, pencoretan awal murni keputusan teknis. Frankie memang pemain lincah, tapi di posisi bek sayap dan gelandang sayap, Garuda Muda punya stok pemain lain, Kadek Arel, Doni Tripamungkas, hingga Arhan Fikri yang bisa fleksibel di beberapa posisi. Van den Burg saat itu ingin komposisi pemain lebih ramping dan spesifik sesuai taktik. Ternyata, alasan Frankie kembali adalah karena Michael Tata, bek kiri potensial milik Persebaya, jatuh sakit menjelang McD pertama. Sebenarnya Frankie Misa sudah keluar, tetapi berhubung Michael Tata sakit, JT memang harus diganti, jelas Van den Burg. Dia baru sakit kemarin dan dirawat seminggu lagi, jadi demi keamanan para pemain, kami memilih memanggil kembali Frankie Misa. Sederhananya, Frankie jadi opsi paling siap tempur dan sudah paham skema Van den Burg karena pernah ikut TC sejak awal. Keputusan mendadak memanggil pemain yang sudah pulang punya risiko. Adaptasi mental Frankie harus cepat pulih dari mental drop setelah dikoret. Chemistry di lini belakang harus segera terbentuk ulang. Jika Frankie dimainkan sebagai starter, beban ganda di pundaknya. Namun pengalaman Frankie di level U19, SEA Games, hingga Liga 1 membuat Van den Burg cukup percaya. Frankie bukan pemain sembarangan. Ia punya kecepatan, stamina tinggi,
Agresivitas saat overlap, kapasitas bertahan yang lumayan solid. Di Piala AFF U23, skema Vandenburg yang mengandalkan serangan sayap pas dengan tipikal Frankie. Ia bisa menutup sisi kiri jika KDRL overlap terlalu jauh. Lawan Brunei di atas kertas memang diunggulkan Indonesia. Tapi, Vandenburg menargetkan clean sheet dan menang dengan selisih gol besar. Karena di grup yang sama ada Malaysia, selisih gol bisa jadi penentu jika poin sama. Frankie berpotensi dimainkan sejak menit awal atau minimal jadi super sub saat Garuda Muda butuh energi segar di babak kedua. Prediksi formasi 4-3-3, sayap eksplosif. Full ball overlap disinilah Frankie bisa diandalkan. Tekanan tinggi di awal laga agar Brunei tak punya ruang bernapas. Pelatih Brunei, Aminuddin Jumat, realistis. Tentu ini sulit buat kami, apalagi melawan tuan rumah. Kami di sini untuk belajar dan berkembang, katanya. Artinya, Brunei kemungkinan bertahan total. Kecepatan Frankie membuka ruang bisa jadi kunci untuk membongkar tembok Brunei. Setelah Brunei, Garuda Muda akan jumpa Filipina 18 Juli dan Malaysia 21 Juli. Lawan Malaysia bakal jadi final mini grup A. Kalau melawan Brunei saja tersandung, mental bisa drop di laga penentuan. Frankie bisa kembali bukan kebetulan, melainkan keputusan taktis untuk menjaga keseimbangan skuad. Pertanyaannya, apakah Frankie bisa membayar kepercayaan Vandenburg? Akankah Garuda Muda memulai langkah mantap di Piala AFF U23? Sobat Cek Fakta It, apa pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, dukung Garuda Muda dengan semangat, dan pastikan kalian like, share, subscribe, agar selalu update info 100% faktual, bebas hoax. Sampai di sini dulu edisi spesial Cek Fakta It. Salam olahraga, salam Garuda. Merajut harapan, meraih juara,